Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas hal-hal yang dianggap tabu dan menjadi layak untuk diperbincangkan. Segala hal terkait dengan CPNS dan P3K. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam pisau dapur. Nah, kembali pada kesempatan kali ini kita akan tetap membahas materi tentang TIU. Setelah kemarin kita membahas pola bilangan, maka kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan untuk belajar TIU numerik dengan metode hitung cepat. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas soalnya. 444,88 dibagi 88,4. Kalau kita mau kerja secara konvensional, maka teman-teman akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena angkanya ini angka yang tidak beraturan. Nah, supaya bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, teman-teman harus melakukan pendekatan. Ini 444 bisa kita tuliskan menjadi 450. Kemudian ini angka 88 kita bisa tuliskan dekati jadi 90. Maka kalau sudah seperti ini modelnya kawan-kawan, maka kita tinggal menyederhanakan 45 dibagi 9 itu nilainya 5. Jadi perhatikan di opsi yang tidak ada unsur 5-nya di depan, maka boleh dihapus kawan-kawan ya. Oke. Perhatikan bilangan di atas ini ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Maka ketika kita melihat opsi, hanya opsi A lah yang punya nilai 3 angka di belakang koma. Maka untuk soal nomor ini jawaban yang paling benar adalah bagian A. Begitu teman-teman ya. Soal selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan soal ini kawan-kawan, maka kita bisa mengerjakan dengan cara cepat. Syarat untuk mengerjakan cara cepat, maka perhatikan opsinya kawan-kawan. Kalau opsinya bervariasi, maka kemungkinan cara cepat bisa kita gunakan. Oke, jadi seperti cara yang tadi, kita coret angka yang ini, coret angka yang ini, kemudian coret angka yang ini. Kita hanya butuh angka yang ini, dan ini. Jadi 2, 5, 6 ditambah 6. 6 tambah 6 kan 12, simpan 1. Oke, 5 tambah 1 jadi 6, kemudian 2. Kemudian dikurangkan dengan 176. 176. Oke. Pinjam 1 di sini jadi 12. 12 kurang 6 hasilnya 6. Kemudian di sini tadi jadi 5. Oke, karena ini 5 lebih kecil daripada 7, maka di sebelah lagi pinjam 1 jadi 15 kurang 7 itu nilainya 8. Di sini habis kawan-kawan. Jadi 86 kita cari di opsi yang ada angka 86-nya. Ternyata hanya ada 1. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian C. Jadi saya kira begitu teman-teman ya. Oke, next ke soal berikutnya. 0,575 dibagi 0,025. Oke. Sepertinya kalau soal ini kita lihat kawan-kawan, kemungkinan bisa dikerjakan dengan cara cepat seperti yang tadi. Nah, syaratnya untuk bisa dikerjakan dengan cara cepat ialah perhatikan opsinya kawan-kawan. Opsinya di sini saya perhatikan itu variatif. Tidak ada angka yang sama. Oke? Jadi kemungkinan besar ini bisa kita kerjakan dengan cara cepat. Oke, seperti biasa untuk mengkalkulasi bilangan seperti ini, coret angka-angka yang bisa dibilang tidak penting. Coret 0, di sini juga nolnya dicoret 2. Berarti yang kita butuhkan ialah hanya 575 dengan 25.
Jadi 575 dibagi 25, saya tulis di sini 2, di sini 50, kemudian dikurang 7, di sini 5, perkalian berapa? 25 mesti dikali berapa supaya hasilnya 75, maka mesti dikali 3. 25 kali 3 itu 75, maka hasilnya 0. Maka jawaban untuk soal ini adalah bagian B, kawan-kawan ya. Next, untuk soal berikutnya. Oke, kawan-kawan ya, amati soalnya. Kalau kita amati soalnya ini, kawan-kawan, sepertinya kita bisa menggunakan pendekatan, kawan-kawan. Ini 999%. Itu kita bisa dekati dengan angka 10.000. Karena di belakangnya ada persen. Persen artinya itu dibagi 100. Ingat kawan-kawan ya, kalau ada kata dari, maka itu artinya kali, kawan-kawan. Maka 10.000 dikali 100. Kita ambil angka, 2 angka saja di belakang koma, kawan-kawan ya. 0,63. Maka sekarang kita bisa kalkulasi. Coret di sini nolnya 2, di atas juga 2. Maka bersisa 10 dikali 0,63. Oke, jadi kalau 10 dikali angka yang ada koma-komanya, kawan-kawan. Oke, jadi di sini 10 angka nolnya itu 1, maka komanya bergeser ke kanan itu sebanyak 1 kali. Kita hapus di sini komanya, pindah ke sini, maka cari jawaban yang ada opsinya 6,3. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian E. Gitu kan, kawan ya. Oke, baik, kita bergeser ke soal selanjutnya, kawan-kawan ya. 17 dikali 125 tambah 83 kali 125 dibagi 25. Oke, coba perhatikan soalnya baik-baik, kawan-kawan ya. Amati baik-baik. Ini ada angka 125 itu berulang sebanyak 2 kali. 1, 2. Maka ketika ada hal yang seperti ini, kawan-kawan, maka ingat sifat bilangannya itu distributif. Jadi misalnya begini, kawan-kawan ya. Jika A kali B, oke, tambah A kali C, oke, maka kita bisa tuliskan karena A-nya berulang sebanyak 2 kali, maka A-nya bisa kita keluarkan. Tulis seperti ini. Kemudian B tambah C. Oke, maka hal yang sama juga bisa dilakukan dengan pada soal di atas. Jadi 125-nya kita keluarkan karena berulang sebanyak 2 kali. Kemudian tulis angka 17 karena di sini ditambah, maka di sini pun harus ditambah 83. Oke. Dibagi 25. Oke. Jadi sebenarnya ini kita bisa coret 125 dibagi 5 itu hasilnya adalah jadi 125 dibagi 25 itu hasilnya adalah 5, kawan-kawan ya. Kemudian 17 tambah 18 itu hasilnya 100. 100 dikali 5 itu hasilnya 500. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini ialah bagian D. Kita bergeser ke soal selanjutnya. 180 dibagi 9 pangkat 2 dikurang 120 dikurang 101 pangkat 2. Oke, baru kita kalkulasi baik-baik, kawan-kawan ya. 18 dibagi 9 itu kan 2, kawan-kawan ya. Karena ada nolnya di sini, maka ditulis 0 pangkat 2, jangan lupa ya. Kemudian 120 dikurang 101 itu hasilnya 19, kawan-kawan ya, pangkat 2. Nah, kalau ada bilangan yang seperti ini, kawan-kawan, maka ingat sifat seperti ini.
Jadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini tidak lain dari A tambah B kemudian kali A kurang B. Kita misalkan ini adalah A, ini adalah B. Maka kita bisa selesaikan kawan-kawannya. A nilainya berapa? 20. Kemudian B nilainya 19. Oke, kawan-kawannya. Kemudian A nilainya 20, B nilainya 19, 20 kurang 19 nilainya 1 kawan-kawannya. Jadi 20 tambah 19 itu hasilnya 39 kali 1, maka hasilnya adalah 39 itu sendiri. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian E kawan-kawan ya. Oke, baik kawan-kawan, kita sudah berada di soal terakhir. Oke, jika 6 pangkat 4 tambah 6 pangkat 4 berulang sebanyak 6 kali sama dengan 2 kali A pangkat N. Dengan A dan N bilangan bulat, maka nilai dari A tambah N adalah. Oke kawan-kawan, perhatikan ya. Ketika ada bilangan berpangkat yang sama berulang sebanyak seperti ini, oke, maka teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Tulis 6 pangkat 4 karena 6 pangkat 4 ini berulang sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa tuliskan seperti ini kawan-kawan. Oke. Karena di sini ada sama dengan 2 kali A pangkat N. Oke. Ingat ini kawan-kawannya. Sekalipun 6 di sini tidak dituliskan pangkatnya, sebenarnya di sini ada pangkat 1. Oke, jadi ingat aturan seperti ini kawan-kawan ya. Ketika ada bilangan berpangkat, oke, A pangkat 1, kemudian A pangkat 2, maka ini pangkatnya kita bisa tambah kawan-kawan ya. 1 tambah 2, itu kalau dikali. Bagaimana kalau dibagi kawan-kawan? Ketika A pangkat 1 dibagi A pangkat 2, maka pangkatnya itu dikurang kawan-kawannya. 1 dikurang 2. Jadi saya ulangi, kalau dikali pangkatnya itu ditambah, kalau dibagi pangkatnya itu dikurang. Oke, untuk kasus soal ini itu pangkatnya nanti ditambah karena dikali kawan-kawan. Jadi 6, 1 tambah 4 hasilnya 5, tulis kembali 2 dikali A pangkat N. Oke. Nah, coba perhatikan teman-teman, diapakan ini 6 supaya modelnya sama dengan ini. Oke. Oke, jadi perhatikan ini 6 ini saya bisa tuliskan seperti ini kan, 2 dikali 3 pangkat 5. Bisa ya, 2 kali 3 itu 6. Saya rubah modelnya kawan-kawan ya, sama dengan 2 kali A pangkat N. Jadi sepertinya sudah ada gambaran bahwa nilai A ini adalah 3, kemudian nilai N ini adalah 5. Jadi karena yang ditanyakan A tambah N, maka A nilainya tadi 3 ini, kemudian N nilainya adalah 5, maka jawabannya adalah 8. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian D. Sekira begitu kawan-kawannya. Sekira cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Di apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini itu teman-teman bisa resapi dengan baik, pahami dengan baik, sehingga endingnya nanti itu bisa teman-teman realisasikan pada saat tes SKD nanti. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.